Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Kisah ini menceritakan seorang pendakian yang mengalami kejanggalan di sebuah gunung, yaitu Gunung Merapi. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cerita ini kami ambil dari kumparan yang ditulis oleh Didit Galaraka. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Begitu melihat mobil Mas Irwan memasuki kawasan base camp, Gundil bergegas berlari menghampiri mobil. Tanpa parkir, Gundil memberi isyarat dari jauh untuk segera masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat tubuh Yoyo untuk segera didudukan di dalam mobil. Begitupun dengan Ibang dan Kucai. Mereka mengangkat tubuh Mulki dan Desti, lalu mendudukannya secara bersilang di dalam mobil. Yoyo kududukan di kursi tengah. Tubuhnya begitu lemes, sehingga sangat sulit untuk didudukan. Sementara Mulki dan Desti ditaruh di belakang. Beruntung, dalam mobil kondisi serba tertekan seperti ini, Mas Irwan memasang road bag, tempat untuk menyimpan barang yang tersimpan di atap mobil, sehingga carrier-carrier dapat ditumpuk di sana, dan kami bisa lebih fokus terhadap Yoyo, Mulki, dan Desti yang sedang berada dalam keadaan tidak sadar. Tak menunggu lama lagi, roda-roda mobil melaju perlahan menuruni area base camp. Entah kebetulan atau tidak, langit ketika itu mendadak mendung, seperti mengetahui akan kondisi semua hati yang tengah dilanda harap-harap cemas ini. Bayang-bayang hitam seakan menyelimuti, bersiap menyergap semua harapan. Takut, cemas, dan sedih bercampur aduk menjadi ramuan yang cocok untuk menggoyak setiap perasaan orang sahabat. Entah hanya pandangan mata ini yang tersilap kesedihan, sampai-sampai semua orang yang berlalu lalang terlihat lesu tanpa semangat. "Teman-temanmu kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada sang adik yang duduk di sampingnya. Gundil terlihat kikuk. Dia bingung mau menjawab apa. "Mereka cuma kelelahan saja mungkin, Mas," jawabku sekenanya. "Kita ke rumah aja dulu. Kebetulan di sana udah ada Ega juga. Kondisinya gak beda jauh sama teman-teman kamu yang pingsan ini," ujar Mas Irwan. Aku sendiri sudah tidak kaget mendengar kabar Ega sudah berada di rumahnya. Aku memang berniat ke sana, melihat betul-betul kondisinya yang sedang menurun. Ega itu beruntung dia masih hidup, perkataan Mas Irwan dibarengi hembusan nafas penyesalan. Ia mengecap. "Maksud Mas?" tanya Gundil. "Nanti saja Mas ceritain," jawab Mas Irwan. Suara mobil menderu mengikuti alunan perasaan. Raut wajah Yoyo sudah tampak sedikit berbeda. Aku coba menggoyangkan tubuhnya, namun masih tak ada reaksi darinya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Desti mendadak mendesah. Semua mata terbelalak, saling memandang satu sama lain. Gundil sampai terperanjat berbalik ke belakang untuk melihat Desti yang tergeliat. Des, hei, lu kenapa, Des?" Ibang menggoyangkan tubuh Desti. Dia terus saja mendesah, lalu terlelap kembali. Kuusap wajahku, gigiku beradu. Apakah Desti tengah mimpi basah? Maluku tak tertahankan. Aku tak bisa membayangkan
jika Mas Irwan seketika menertawakan kejadian itu. Tapi matanya tetap fokus ke jalanan, memburu waktu untuk cepat sampai ke rumah. Mungkin juga ia mengerti dengan perasaan kami. Mulki seketika itu terbangun. Badannya kempis-kempis begitu cepat. Wajahnya begitu jelas tergugat kepanikan. Otot-otot tubuhnya mengejang, matanya memerah. Mulki menangis histeris. Mas Irwan mendadak menginjak rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung, kondisi jalan saat itu sedang kosong. Jangan. Mulki memeluk erat Desti yang berada di sampingnya. Semua mata masih tertuju ke jok belakang mobil. Ada apa, Ki? Tanya si Ibang. Jangan perkosa pacar saya. Mulki semakin erat memeluk Desti sambil terus histeris. Ada apa ini? Mengapa suasana menjadi kacau begini? Apa yang dimaksud Mulki dengan perkosa? Ibang, Kucai, aku dan Gundil masing-masing sudah menanyakan ada apa kepada Mulki. Akan tetapi dia tetap saja tidak menjawab. Mulki masih terus memeluk erat Desti yang masih tak sadarkan diri itu. Mas Irwan menginjak kembali tuas gas mobil. Mobil berjalan perlahan. Dalam situasi yang serba membingungkan, aku terus menatap Mulki yang mendekap si Desti. Ada orang yang gede banget mau memperkosa pasar gue, Dip. Mulki meracau dengan tatapan kosong. Fokus matanya hilang. Kelopak matanya berlahan menutup. Racauan itu seperti sengaja ditunjukkan untuk memberitahuku sesuatu. Ibang menghapuskan air mata dan lendir yang keluar dari hidung Mulki. Aku menempelkan dahinya ke sandaran jok, berusaha mencerna apa yang dimaksud Mulki. Gendarwo kali, Dip. Mas Irwan membangunkan lamunanku. Maksudnya, Mas? Tanyaku seraya membalikan badan ke arah depan. Iya, gendarwo. Jin yang suka memperkosa cewek. Kalian udah jagain Desti benar-benar kan? Tanya orang yang sedari tadi duduk di belakang kemudi mobil. Iya, Mas. Saya sudah menjagain dia semaksimal mungkin. Jawabku gugup. Tak ada tanggapan dari Mas Irwan. Mataku tertuju menatap langit-langit mobil. Bayangan-bayangan tak jelas menghujam kepalaku. Ada apa dengan semua ini? Apa mungkin hal barusan hanya sebuah bunga tidur? Aku rasa demikian. Karena siapapun dalam keadaan sangat kelelahan, mereka akan bermimpi di luar dugaan. Mataku melirik ke samping, tempat Yoyo tak sadarkan diri. Aku memeriksa suhu tubuh Yoyo. Masih sedikit panas. Aku berharap reaksi darinya seperti Mulki dan Desti. Sekedar ingin memastikan kalau Yoyo pun sebenarnya baik-baik saja. Hanya kelelahan seperti halnya sepasang kekasih yang duduk di belakang bersama Ibang. Namun tak ada reaksi dari Yoyo. Tubuhnya hanya bergerak otomatis terbawa haluan mobil. Suasana mendadak sepi. Nafas-nafas terdengar panjang. Suara dengguran khas Ibang memenuhi seisi ruangan mobil. Aku bergerak dan memastikan. Memang benar, semua sudah terlelap kecuali aku dan Mas Irwan. Menyadari aku yang selingukan, Mas Irwan berkata, "Tidur aja, Dip. Nanti Mas bangunin kalau udah sampai di rumah." Kembali kusandarkan kepalaku di jok mobil. Kulirikan kembali mataku ke arah Yoyo. Namun, tetap tidak ada pertanda apa-apa darinya. Hingga pada akhirnya, aku pun ikut terlelap. "Dip, bangun, Dip." Mas Irwan membangunkanku. Mataku masih susah untuk terbuka. Sementara di belakang, Ibang memintaku untuk cepat keluar. "Dip, buruan. Celana si Desti udah banyak banget darah," ucap si Ibang sembari menepuk-nepuk bahuku. Aku yang belum cukup tenaga untuk keluar sambil menggotong Yoyo, meminta Kucai untuk mengambil alih keadaan. Kulihat sepertinya Kucai sudah terbangun dari tadi.
Kucai membawa Yoyo keluar mobil, sementara kulipat kursi tengah mobil untuk memudahkan Ibang membawa Desti ke dalam rumah. Ibang membawa tubuh Desti dengan penuh kehati-hatian. Nampak bercak darah merah di area kewanitaannya sudah meluas. Gundil melangkah ke tengah mobil untuk kemudian menggotong tubuh Mulki. "Ini bagian gue," tegasnya. Aku mengikuti mereka yang susah payah menggotong tubuh sahabat-sahabatnya yang terkulai. Terlihat dari luar, Mbak Lis menyambut kami dengan ekspresi menohok. "Langsung bawa ke atas, ke ruang keluarga," teriak Mas Irwan yang sedikit berlari menghampiri pintu masuk. Tenagaku sedikit demi sedikit sudah berkumpul kembali. Ku naiki tangga dengan perlahan, menunggu mereka yang susah payah mengatur keseimbangan. Mbak Lis pun mengikuti kami ke lantai atas. Gundil membaringkan Mulki di sebuah karpet merah bermotif bunga, diikuti oleh Kucai yang membaringkan Yoyo, dan Ibang yang membangunkan Desti. Tangan Ibang terkena sedikit darah yang menempel pada celana Desti. Mbak Lis tanpa ampun meminta kami untuk sementara waktu beralih ke kamar terlebih dahulu, karena katanya dia akan mengurus dan membersihkan Desti. "Duk, bawain mama ember yang diisi air," pintanya kepada Niken yang ternyata mengikuti kami ke lantai atas. Pemandangan yang membuatku takjub. Mbak Lis mengajarkan sebuah rasa empati tanpa teori. Dia langsung mempraktekannya di depan anaknya sendiri. Aku terlebih dahulu berjalan menghampiri kamar. Di sana, terbaring lagi satu orang yang kukenal dari celana dan tato di betisnya. "Ega," tanyaku pada diri sendiri. Aku berlari kecil untuk memastikan. Benar saja, itu Ega. Kondisinya begitu memprihatinkan. Wajahnya penuh luka, persis seperti apa yang aku lihat dan apa yang Ibang lihat di mimpinya ketika di Merapi. Astagfirullah. Ibang terkejut ketika baru masuk ke kamar. Ia mendekat dan terduduk sama sepertiku. Ibang menggoyangkan tubuh Ega, berusaha membangunkannya. "Gak, Ega, bangun." "Dia sebenarnya kenapa, Mas?" Aku menoleh ke belakang, bertanya kepada Mas Irwan yang tengah berdiri. "Tutup pintunya, Mas," pinta Mbak Lis dari luar. Mas Irwan menutup pintu kamar. Namun setelah itu, pertanyaanku tidak dijawabnya. Mas Irwan masih belum mau menceritakan. Mas Irwan melangkah lalu mengambil posisi jongkok di depanku. Tangannya diletakkan di atas dahi Ega yang sudah banyak luka sayatan itu, hingga darahnya sedikit membekas di telapak dan punggung tangan Mas Irwan. "Nanti aja ceritanya, kalian istirahat dulu," ucap Mas Irwan tanpa membalikan badannya. Kami bersandar ada di dinding kamar, tertunduk lesu menatap Ega yang sedang terbaring tak berdaya. Kecemasan yang tergambar dari wajah kami belum juga habis. Mas Irwan mengelap darah-darah itu. Mas Irwan membuka kemeja flanel yang Ega kenakan. Ternyata luka Ega sampai ke dadanya. Tangan Mas Irwan meraih kapas yang berada di samping Ega, memberinya obat luka semacam betadin, namun berbahasa Cina, lalu mengoleskan ke setiap luka yang ada. Ega tidak terlihat meringis atau sedikit pun kesakitan. Aku melihat tubuhnya seperti mayat, terbaring tanpa reaksi. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Melihat kondisi teman-temanku ini, tak terlintas sedikit pun dalam kepalaku untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta untuk kembali ke Bandung. Aku harus menunggu hingga kondisi mereka benar-benar pulih kembali. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan, aku tak tahu pasti. Klek, tuas pintu memutar. Daun pintunya bergerak. Decitannya malah terdengar seperti rintihan orang kesakitan. "Udah, Mas," seorang wanita berkerudung menyembulkan kepalanya. Serentak kami yang ada di dalam kamar beranjak.
berjalan keluar kamar untuk melihat perkembangan. Desti dan Mulki sudah tersadar. Meski masih lemas, wajah mereka tetap pucat. Yoyo. Aku tidak tahu kapan Yoyo akan terbangun. Tersenyum kepadaku seperti halnya ketika kami meraih kebahagiaan bersama di puncak Gunung Merapi. Aku melangkah berlahan, duduk di samping Mulki. Perlu sekali kukatakan apa yang telah terjadi padanya, tapi tak mungkin sekarang. Itu akan membuatnya semakin terpuruk. Sesekali Mulki menatap Desti tanpa menoleh sedikit pun. Desti tetap nyaman memegang muk yang bergantung tali bermerek teh celup terkenal. Pundaknya diselimuti. Niken berada di sampingnya, bersedia menghibur. Tatapan Desti masih kosong. Matanya mengeluarkan air mata tanpa ekspresi. Ini salah gue, Dip. Ini salah gue. Mulki seketika terisak. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Gue emang bajingan, teriak Mulki memekik. Mas Irwan bergegas menghampiri Mulki, mengusap pundaknya, berusaha menenangkan. Mulki tetap sesenggukan, tak sanggup menahan tangis penyesalan yang tumpah ruah. Lu sebenarnya kenapa sih? Tanya Kucai bingung. Ngopi dulu yuk, siapa tahu buat lo agak tenang dikit, ucapku. Mulki tenggelam dalam kesedihan. Dia tak mempedulikan usulanku barusan. Ya udah, lo tenangin diri lo aja dulu. Gue mau ke kamar mandi, tegasku. Aku meminta izin kepada pemilik rumah dan sahabat-sahabatku untuk pergi ke kamar mandi. Bau yang tak dapat kutahan sendiri membuatku ingin membilasnya. Ku bawa handuk dan sabun cair dari karirku. Kemudian aku melangkah menuruni tangga menuju kamar mandi yang terletak di samping gudang. Tidak ada orang di lantai bawah. Sunyi dan sepi menyambutku. Bergegas ku langkahkan kaki menuju tempat pembilasan. Ku putar engsel pintunya. Aku masuk dan terasa kaki ini menginjak lantai basah. Hanya ada shower yang terpasang di pinggiran dinding dan ember kecil berada di bawahnya. Tidak ada bak mandi. Segera ku buka katup penutup sabun cair yang ku bawa. Ku gosokkan ke seluruh tubuh. Hingga aku merasa cukup, aku segera memutar keran. Gemericik air mengguyur tubuhku. Bau yang tadi tercium sangat, kini menghilang. Kini giliranku mengguyur kepala. Air yang menyembur dari shower mendadak keluar pelan. Loh, apa ini? Gemericik air yang mengguyur terasa berbeda. Ia kental dan berbau anyir. Kuperiksa dengan tanganku. Kuperhatikan pada mataku. Aku seketika terpelanting ke belakang. Ternyata yang mengguyurku itu adalah darah. Kelihatannya masih segar. Darah itu keluar menetes dari lubang shower. Kenapa, Dip? Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi. Terdengar suara orang yang memanggilku dari luar. Ini ada... Loh, tiba-tiba darah itu menghilang. Aku mengambil moncong shower. Kupastikan darah yang tadi menetes keluar. Namun di lubangnya tak ada bekas darah sedikit pun. Dan di kamar mandi itu tidak ada darah sebercak pun. Aku sudah memeriksanya ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Tetap saja aku tidak menemukan darah itu. Aku segera menarik kencang handuk yang kugantungkan. Segera pula kupakai pakaian yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Sedikit berlari, engsel pintu kembali kuputar. Aku bergegas keluar, kemudian memeriksa siapa yang memanggilku tadi. Aku memeriksa ke setiap sudut yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sejurus kemudian, aku mendengar suara tanah dicangkul. Terdengar jelas sekali. Pintu teralis besi sebagai akses ke halaman belakang memang terbuka lebar. Oh, mungkin itu Mas Irwan, pikirku. Aku berbalik dan bergegas menuju lantai atas. Awalnya kutapaki tangga itu biasa saja. Namun setelah agak berbelok sedikit ke kanan, aku sedikit panik ketika melihat Mbak Lis menangis histeris. Ku percepat langkahku.
bersatu dengan mereka yang berkerumun. Awalnya kukira Mbak Lis menangis gara-gara salah satu temanku ada yang meninggal. Tapi ternyata Mbak Lis menangis Desti yang sudah kembali mengeluarkan darah segar di area kewanitaannya. Hawa panas yang bertiup dari sela-sela jendela yang terbuka mengusap-usap kembali bulu-bulu halus tubuhku. Kurasa keputusanku sudah bulat. Kupulangkan ke Bandung harus benar-benar ditunda. 2 atau 3 hari lagi baru kita pikirkan pulang. Aku mengutarakan penundaan itu kepada teman-temanku. Dari pengutaraanku itu, ada yang setuju, ada yang tidak. Terutama Gundil. Ia menolak. Dia tidak bisa menunda kepulangan. Katanya, ada urusan lain yang harus diselesaikan. Gundil lalu meminta izin kepada Mas Irwan yang duduk di sampingnya untuk mengantar kami pulang ke Bandung esok hari. Hah? Mas Irwan? Bukannya tadi dia di bawah? Mas, bukannya tadi di bawah ya? Tanyaku heran. Dari tadi Mas itu ada di sini, jawab singkat. Lantas, siapa yang sedang menyangkul tanah di halaman belakang tadi? Gundil melanjutkan perkataannya. Ternyata Mas Irwan mengizinkan dan memang sebelumnya Mas Irwan sudah ada niatan untuk mengantarkan kami pulang. Kalau di Bandung, kita jadi lebih enak. Mereka-mereka yang lagi pingsan ini juga jadi lebih dekat sama keluarganya. Iya kan? Perkataan Gundil membuatku tersadar. Cai, si Mulki udah jawab belum? Aku menoleh ke arah Kucai. Pertanyaanku hanya dijawab Kucai dengan gelengan kepala. Berarti Mulki masih berhutang jawaban kepada kami. Dia belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kucai. Apa salahnya? Kurasa dia tidak ada salah apa-apa dalam hal ini. Langit sudah gelap. Suara orang-orang yang berlalu lalang di depan rumah Mas Irwan pun semakin berkurang. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil masih termenung. Mbak Lis dan Niken setia berada di samping Desti. Kali ini darah yang keluar dari dalam tubuh Desti tidak terlihat lagi. Baru saja Mas Irwan meminta izin untuk memanggil Mbah Wongso. Aku harap dengan begitu, keadaan sahabat-sahabatku itu bisa cepat stabil. Sekitar 20 menit kami menunggu. Mas Irwan kembali dengan membawa seorang yang pernah memberi wejangan kepada kami. Sesekali Mbah Wongso menggelengkan kepalanya ketika melihat kondisi Yoyo, Desti, dan juga Mulki. Bibirnya terus mengecap nama Tuhan sudah beberapa kali terdengar berbisik dari mulutnya. Sedikit pun Mbah Wongso tidak menyalahkan kami karena seperti tidak mengindahkan wejangannya. Dia terus berkomunikasi dengan Mas Irwan seputar langkah pengobatan yang akan diambilnya. Kondisi anak ini semakin memburuk. Saya akan mencegahnya supaya tidak terlalu buruk, sehingga kalian bisa pulang dengan tenang. Saya akan berusaha, ucap Mbah Wongso sembari menunjuk Mulki dan Desti. Untuk 2 orang lainnya, saya mohon maaf. Saya tidak bisa tangani mereka, lanjutnya Mbah Wongso. Aku terperanjat. Yang semula duduk, kini posisiku sedikit berdiri. Apa maksudnya tidak bisa tangani mereka? Saya mohon, Mbah, sembuhkan juga Yoyo, saya mohon. Aku mencium tangan Mbah Wongso. Mbah Wongso menarik nafas dalam, lalu ia berkata, Yoyo, dia anak baik, tapi harus pergi dengan cara yang kurang baik. Mataku terbelalak, jantungku seperti meledak. Apa maksud dari perkataannya itu? Apakah aku harus kehilangan sahabat terbaikku itu? Apa aku tak akan lagi temui senyumannya di setiap kali kami bercanda? Tak sadar, mataku berderai. Aku meringsut mundur, menjauhi Mbah Wongso menuju dinding kamar dan meletakkan punggungku di sana. Dinginnya dinding itu sudah tidak terasa lagi olehku. Aku memeluk diriku sendiri, membenamkan diri tenggelam dalam kesedihan bersama tangisanku.
Dalam keterpurukanku, terasa ada yang menghampiriku. Sabar, Dip. Mudah-mudahan masih ada jalan buat menyelamatin si Yoyo. Lagi-lagi, di saat seperti ini, Ibang menghibur. Aku sangat tahu, dia pun pasti merasakan kesedihan yang sama. Tapi, mengapa dia bisa terlebih dulu menghibur dirinya sendiri, lalu menghibur orang lain? Kudongakkan kepalaku. Aku melihat Mbah Wongso seperti sedang melakukan ritual penyembuhan untuk Mulki dan Desti. Namun naas, Yoyo tetap ia diamkan. Mbah Wongso seperti pasrah dengan keadaan Yoyo yang belum tersadarkan diri semenjak ia pingsan di base camp New Selo. Seperti layaknya Ibang, aku tak ingin larut dalam kesedihan. Air mata ini ingin kuhabiskan. Aku ingin menghibur diriku sendiri, tapi tidak di sini. Tidak dengan keadaan yang seperti ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah. Mencari angin atau mencari makan adalah alasan yang tepat untuk diutarakan. Jika saja di antara teman-temanku ada yang bertanya, aku hendak kemana? Yang pasti, aku ingin sendiri, melepaskan kesedihan sendiri. Pikiranku kalut, langkahku gontai, serasa melayang. Kulangkahkan kaki menuju angkringan yang tak jauh dari rumah Mas Irwan. Aku segera duduk di sebuah kursi panjang yang kebetulan sedang kosong, memilih lesu makanan yang tersaji. Melahapnya pun dalam keadaan tak bersemangat. Makanannya pun tak habis, namun tetap kubayar penuh. Aku berbalik memutarkan badanku menghadap jalan. Siapa tahu, lalu lalangnya setiap kendaraan membawa setiap kesedihan yang menghinggapi benakku. Di seberang jalan, kulihat wanita tua yang sepertinya sudah kukenal dengan bakul jajanan di punggungnya. Aku sedikit memincingkan mata. Itu Mbok Irah. Tanpa pikir panjang, aku menghampirinya ketika ada celah besar yang memudahkan untuk menyeberang. Aku menyalaminya. Tangannya terasa lembut. Aku seperti menyalami nenekku sendiri. Kutatap wajahnya yang sedari tadi memperhatikanku. Matanya sedikit berkaca. Aku tidak memikirkan lagi siapa ia sebenarnya. Kini, aku merasa nyaman berada dekat dengannya. Aku memeluknya. Dip, kamu harus berterima kasih kepada si Yoyo. Kini, Mbok Irah berbicara bahasa Indonesia kepadaku. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan sambung di episode berikutnya. Cerita ini bersambung sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.